Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, sehat dan sempat pada hari ini. Salawat bertangkaikan salam kita curahkan kepada Nabi baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat pengampu mata kuliah hukum perdata Ibu Anissa Dian Arini SH.MH, dan selanjutnya yakni saya akan membahas hukum orang. Hukum orang berasal dari terjemah kata person rights Belanda atau person law Inggris. Pengertian hukum orang menurut Subekti adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum. Peraturan-peraturan perihal kecakapan dan memiliki hak dan kewajiban dalam untuk bertindak sendiri, melakukan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Hukum orang dalam pengertian sempit adalah hukum yang mengatur orang sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah suatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Ada dua pengertian orang atau person sebagai subjek hukum. Yang pertama, naturalistic person, yakni orang atau manusia pribadi. Yang kedua yakni person rights, yakni badan hukum. Menurut pasal 2 KUHP Perdata sudah dianggap manusia dan karenanya menjadi subjek hukum perdata apabila ada kepentingan hukumnya dan pada saat lahir dia hidup. Status manusia sebagai subjek hukum perdata disandang sampai menjadi meninggal dunia. Ditentukan pasal 3 KUHP Perdata, tiada satu hukuman pun yang mengakibatkan seorang kehilangan hak keperdataannya. Perbedaan manusia dan badan hukum ada dua, yakni manusia. Manusia terdiri ciptaan Tuhan yang mempunyai akal, perasaan, dan kehendak. Kedua, memiliki kelamin, dapat kawin, dan dapat beranak. Ketiga, dapat menjadi ahli waris. Dalam badan hukum, yakni ciptaan manusia berdasarkan pada undang-undang diwakili oleh pengurusnya, tidak memiliki kelamin, tidak dapat kawin, dan tidak beranak, dan tidak menjadi ahli waris. Kewenangan dan kecakapan bertindak, yakni kewenangan seorang dalam hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu wewenang untuk mempunyai hak, kedua wewenang untuk melakukan atau menjalankan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Menurut hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban akan tetapi tidak selalu cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan bertindak hukum diatur oleh pasal-pasal, yakni pas 1 pasal 1330 BW dan kedua yakni pada pasal 433 KUHP Perdata. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.